Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yulfarida Arini dengan NIM belakang 053 dari Prodi PGSD kelas 2B Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Betty Istanti Suwandayani, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tugas-tugas perkembangan anak. Perlu diketahui bersama bahwa pada usia siswa sekolah dasar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh seorang guru dalam proses pendidikan, yakni tahapan dan tugas-tugas perkembangan, serta aspek apa saja yang dapat menghambat dan mendukung proses perkembangan siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Para ilmuwan psikologi perkembangan menyadari bahwa diperlukan pula apa yang menyebabkan adanya perbedaan dalam perkembangan adalah untuk memahami setiap siswa secara pribadi. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkembangan anak? Perkembangan anak adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Untuk membantu perkembangan anak, guru memberikan pendidikan yang layak, karena anak tanpa bantuan dari orang lain atau guru tidak akan bisa berkembang. Setiap anak usia sekolah dasar akan mengalami perkembangan secara fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, bahasa, dan moral yang berbeda-beda dalam cara dan waktu pencapaiannya. Sehingga seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk memiliki aspek perkembangan yang sama dengan anak lain. Jika kita cermati dalam proses perkembangan kehidupan umat manusia mengikuti pola umum, meskipun pada dasarnya ada perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lain, yaitu terkait masalah irama dan tempo perkembangan. Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa pada setiap tahapan proses perkembangan kehidupan umat manusia pada dasarnya berlangsung sesuai dengan kegiatan belajar yang mengiringinya. Dalam hal ini, kegiatan belajar tidak dapat pengertian psikolastik saja, tetapi merupakan kecenderungan tertentu atau secara spesifik dapat dikatakan sebagai karakteristik perkembangan siswa. Beberapa tahapan perkembangan manusia dalam rentang kehidupan dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak, yaitu 0 hingga 5 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir, yaitu 6 hingga 12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai masa bermain, dengan ciri-ciri siswa sudah mulai suka keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya. Selanjutnya, masa remaja, yaitu 13 hingga 21 tahun. Selanjutnya, masa setengah baya, yaitu 40 hingga 6 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa tua atau lansia. Selanjutnya, tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan adalah hal penting yang harus diketahui oleh orang tua dan guru. Tugas perkembangan ini muncul pada setiap tahap perkembangan seseorang sejak ia lahir hingga meninggal. Hafik Hurs, ahli psikologis perkembangan, mendefinisikan tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode perkembangan tertentu, yang keberhasilan atau kegagalan perkembangannya membawa dampak pada perkembangan anak lebih lanjut. Jika tugas perkembangan berhasil dikembangkan, akan menimbulkan kebahagiaan pada anak, karena anak lebih diterima, dihargai oleh kelompok sosialnya, dan anak sendiri lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Sedangkan, jika anak gagal mengembangkan tugas perkembangannya, maka akan menimbulkan rasa rendah diri, penolakan sosial yang menimbulkan ketidakbahagiaan pada anak. Kegagalan ini akan sekaligus menyebabkan anak terhambat dalam menjalankan tugas perkembangan pada tahap perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai tugas perkembangan ini harusnya menjadi pengetahuan yang sangat penting. Konsep ini harus diketahui oleh orang tua dan guru. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang secara sinergis atau sendiri-sendiri paling bertanggung jawab mengembangkan tugas perkembangan tersebut. Lantas, apa saja tugas perkembangan peserta didik? Tugas perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Hafik Hurs, yaitu yang pertama, belajar untuk mengembangkan kecakapan fisik. Hal ini diperlukan untuk permainan anak, seperti sepak bola, loncat tali, berenang. Ini sangat penting karena melalui permainan, anak belajar berbagai hal. Yang kedua,
belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Ini terkait perkembangan sportivitas, menghargai orang lain, membedakan hak dan kewajiban dalam interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu belajar memainkan peran pria dan wanita yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Pria belajar menjadi pria dalam interaksi baik dengan pria maupun dengan wanita. Sebaliknya juga wanita. Yang kelima, belajar mengembangkan kecakapan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Membaca bukan semata-mata untuk pengenalan huruf dan kata, namun membaca untuk pemahaman teks. Juga menulis untuk mengungkapkan diri, termasuk mengungkapkan pikiran. Yang keenam, mengembangkan konsep yang diperlukan terkait hal-hal sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan nurani, moralitas, dan skala nilai. Yang kedelapan, mencapai kemandirian dan kebebasan pribadi. Yang kesembilan, membentuk sikap positif terhadap kelompok dan lembaga sosial. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.